Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rahmin Hidayatullah dengan NIM 2005 1204049 dari kelas TIA 2020, dan dosen pengampu saya adalah Bapak Agus Prianto STMkom. Di sini saya akan membahas tentang email server. Email server, apa itu email server? Email server, tugas utama dari email server adalah untuk menampung dan mendistribusikan email dalam suatu jaringan server. Namun, mail server juga bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan data dan informasi berbentuk email dari satu server ke server lainnya. Secara umum, mail server mempunyai tiga komponen utama, yaitu MOA, MTA, dan MDA. Secara berikut penjelasan tentang setiap komponen dan perannya pengiriman email user. Sebagai contoh, saya akan mengambil mail user agent. Email user agent adalah aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima email. Contoh MUA adalah layanan penyedia email seperti Gmail, Yahoo, Outlook, dan yang lainnya. Program yang mempunyai tugas utama untuk mengirim email antara komputer atasan server, namun ada juga tugas lain dari MTA. Seperti halnya, yang pertama ada menerima email, yang kedua ada memberi pesan respon otomatis ketika email gagal sampai tujuan. Lalu yang ketiga, memilih server untuk mengirimkan email. Berdasarkan program dan sistem operasinya, mail server mempunyai beberapa jenis MTA yang berbeda. Berikut adalah jenis yang sering digunakan. Yang pertama ada SendMail, sistem mail server yang banyak digunakan pada sistem operasi Linux, Unix atau Linux. Lalu yang kedua ada Postfix, sistem mail server yang dengan pengembangan lebih lanjut dari SendMail. Dapat digunakan pada sistem operasi Unix atau Linux atau Mac OS X. Lalu ada Gmail, terkenal sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server, digunakan oleh penyedia email populer seperti Yahoo dan Hotmail. Manfaat mail server. Layanan email populer seperti Gmail dan Yahoo mempunyai konfigurasi pengiriman email default yang bisa user gunakan dengan mudah. Namun sebenarnya user juga bisa memilih untuk memiliki email server pribadi melalui layanan web hosting atau email hosting yang makin marak sekarang ini. Ditambah lagi, jika dibandingkan dengan layanan email gratis, banyak manfaat yang bisa user dapatkan saat menggunakan mail server pribadi. Seperti yang pertama ada privasi, perusahaan Anda lebih aman. Jika user adalah seorang pelaku bisnis, mail server pribadi bermanfaat untuk melindungi privasi urusan pekerjaan. Jaringan yang user gunakan bersifat internal dan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang terdaftar dalam perusahaan user. Yang kedua ada pengaturan akun akan lebih mudah. Dengan menggunakan jaringan pribadi, proses pengelolaan akun akan jadi lebih mudah. User bisa dengan bebas mengatur konfigurasi sesuai apa yang user inginkan. Dan ketiga, perusahaan user terlihat lebih profesional. Mail server umumnya menggunakan domain email khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang terdaftar dalam perusahaan. Ini akan memudahkan user dalam berkomunikasi dengan pihak luar atas nama perusahaan. Lalu yang terakhir ada email marketing. Jika user berniat untuk melakukan email marketing, mempunyai email server pribadi dengan domain khusus juga akan membantu meningkatkan open rate dari promosi email yang user kirimkan. Lalu ada 3 protokol standar pengiriman mail server. Yang pertama ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. SMTP adalah protokol standar yang berfungsi untuk melakukan transmisi atau pengiriman email. Protokol ini akan berkomunikasi dengan server untuk mengirimkan email dari server lokal ke server email tujuan. Lalu yang kedua, Internet Message Access atau IMAP. IMAP adalah protokol email yang memungkinkan Anda untuk mengakses email yang Anda terima dimanapun user berada asalkan ada jaringan internet. Lalu yang ketiga ada Post Office Protocol atau POP3. POP3 bisa dibilang sebagai protokol standar baru dalam penerimaan email. Protokol ini berbasis client server yang mengirimkan data dan informasi dari satu server ke email lokal yang ada pada perangkat komputer user. Lalu yang terakhir ada cara kerja mail server. Pada dasarnya mail server memiliki dua cara utama, sebagai outgoing dan incoming server. Outgoing server berfungsi sebagai pengirim email atau sender, sedangkan incoming server berfungsi sebagai
penerima email atau receiver. Langsung saja di sini saya akan menyimulasikan email servernya.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan salah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.